Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. La ilaha illallah syukran li nikmatihi, la ilaha illallah iqran bi rububiyyatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Berjumpa kembali dalam malam hari ini kita dengan Cakrawala Santri. Saya ditemani oleh Pak Mustafa sebelah kiri saya selaku nanti. Ya, alhamdulillah. Ini saya sapa dulu terhadap para subscriber Cakrawala Santri yang sudah senantiasa setia mengikuti, like dan membagikan video-video kami dari Cakrawala Santri. Semoga banyak manfaat hikmah pelajaran yang dapat diambil khususnya untuk pribadi saya dan seluruh tim Cakrawala Santri dan umumnya untuk para penonton subscriber, seluruh subscriber di manapun Anda berada. Semoga senantiasa selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan rezekinya, dilimpahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya ya. Semoga sehat selalu, yang sedang sakit semoga diangkat sakitnya, yang sedang kesusahan banyak masalah semoga masalahnya cepat pecahkan ya, dapat solusinya dan dijadikan ladang pahala mengambil ujian dari segala masalah tersebut ya. Dan saya doakan juga kepada seluruh subscriber yang masih dalam mencari jodoh, semoga Allah datangkan segera jodohnya sampai jadi, dan ketika ya sudah menikah menjadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah ya. Dan juga yang sudah berkeluarga jika belum ada dapat momongan ya untuk anak-anak gitu ya, belum dapat anak atau belum dapat momongan, semoga lekas Allah kasih, Allah kabulkan, segera mendapat momongan yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Dan saya juga semoga sapa juga untuk subscriber untuk seluruh di Nusantara ya, untuk di Indonesia Raya ini dari ujung timur sampai ujung, dari Sabang sampai Merauke, dan juga saya sapa juga para subscriber yang ada di luar negeri seperti di Malaysia, Brunei atau Singapura dan lain sebagainya, dan juga mungkin ada para penghuni-penghuni gaib yang mungkin juga ikut nonton ya, karena nggak beda jauh seperti halnya kita di dunia nyata seperti ini ya Pak ya. Ya. Baik, kali ini saya ada permintaan dari salah satu jamaah kami ya, yang dimana tiba-tiba istrinya itu ketika bangun tidur badannya itu sakit sebelah, dari mulai punggung sampai leher sampai ke tangan sebelah kiri itu sakit semua, dan untuk dipakai nengok itu sangat susah ya, sangat sakit, padahal sudah dibawa ke tukang urut, ahli saraf. Ternyata menurut dari ahli saraf tersebut itu tidak ada masalah di persendian atau urat sarafnya. Nah, hal ini karena ini datangnya secara tiba-tiba, sakitnya secara tiba-tiba, maka saya akan mengambil sebab musabab daripada sakitnya ibu tersebut ya, istrinya jamaah tersebut. Mudah-mudahan Allah meridhoi, guru kita meridhoi apa yang kita lakukan di sini, semoga menjadi manfaat yang tidak terkira untuk diri saya pribadi dan pada umumnya untuk orang lain ya. Ya Rabbal alamin. Baik, nanti kita akan seperti biasa akan kita mediasi terlebih dahulu dengan saya memasukkan penyebab sakitnya daripada pasien tersebut. Saya akan masukkan ke dalam tubuh mediator Pak Mustafa. Ya, Pak Mustafa sudah siap ya Pak Mustafa? Siap. Baik, kita geser seperti ini Pak Mustafa. Biar lebih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya akan saya bentengin dulu. Saya pagerin jasad tubuh mediator serta ruangan rumah ini serta beserta rumahnya ini saya benteng terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maksudi wa ridho kamarluki ini mahabbataka. Dengan izin guru saya Sang Hyang Nurja Nirwana, saya minta semua ruangan ini dan rumah ini semua saya benteng berlapis-lapis. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Tidak ada yang bisa menembus bentengannya saya buat sallallahu berlapis-lapis. Ruangan ini, rumah ini mengeliling semuanya terbenteng agar tidak ada yang bisa menerobos, tidak ada yang bisa melihat.
kecuali yang tadi nanti saya akan tarik saja yang dapat masuk ke dalam tubuh Predator. Dan juga semua penghuni keluarga di sini semua terbenteng juga Sallallahu Alaihi Muhammad, Sallallahu Alaihi Muhammad. Terutama tubuh Predator saya benteng berlapis-lapis Sallallahu Alaihi Muhammad. Semua energi negatif yang di dalam tubuhnya semua menguap terlebih dahulu, bisa melalui sendawa atau pori-pori kulitnya Allah. Yang di dalam sosoknya terkunci, apa tidak muncul. Hanya yang asli yang dapat masuk ke dalam tubuh Predator. Sallallahu Alaihi. Dengan izin guru saya Sang Hyang Nurjanirwana, yang saya maksud dari istri jamaah sesuai dengan di pemikiran saya yang berada di Jawa Barat, Bekasi sana. Penyebab sakit di pundak sebelah kiri sampai leher dan tangan kirinya. Yang terkuatnya dengan izin guru saya Sang Hyang Nurjanirwana sudah terikat Sallallahu Alaihi Muhammad, Sallallahu Alaihi Muhammad. Yang sudah terikat, yang terkuatnya itu langsung dipindahkan, disedot ke telapak tangan kanan saya Allah. Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah. Masuk. Kuasai Sallallahu Alaihi Wasallam. Energinya menjalar, energinya sinkron ke dalam tubuh Predator. Hanya yang dikuasai bagian perut ke atas, tangan sampai kepala, kedua kakinya semua terkunci. Sallallahu mulai sinkron ke dalam tubuh Predator, mulai sinkron. Pikiran alam bawah sadarnya juga dikuasai. Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa diajak komunikasi, berdialog dengan bahasa manusia, bahasa Indonesia, bahasa sempurna. Permisi, ini dari mana? Ya, aku dari Bekasi. Hanya yang asli yang dapat masuk. Jika ada penyusup langsung akan terpotong-potong dan terlempar oleh Allah. Dari Bekasi. Dari mana Anda? Dari Jawa Barat. Di dalam tubuh atau dari mana? Ya, di tubuhnya wanita itu yang tidak bisa bergerak, tubuhnya sakit. Benar. Nggak bisa nih. Kalau bohong kamu terpotong-potong dengan izin guru saya Sang Hyang Nurjanirwana. Sallallahu Alaihi Wasallam. Benar ya? Iya. Kenapa kok ada di dalam tubuhnya? Kenapa? Ya, karena aku suka dia. Oh, hanya suka. Aku suka dia. Sudah berapa lama? Udah 2 tahun setengah. Sudah 2 tahun setengah? Ya. Kok kenapa baru bereaksi? Ya, karena sekarang aku semakin ingin menguasainya. Oh, karena sekarang Anda pengen menguasai. Iya. Mau menguasai. Iya. Sebelumnya tidak itu. Ya, sebelumnya masih bisa aku tahu. Sekarang aku ingin menguasai seluruh jasadnya dan ruhnya. Kenapa kok seperti itu? Ya, karena aku ingin membawanya ke duniaku. Oh, sebelum kamu di dalam tubuh perempuan itu, kamu di mana? Ya, aku ada di pinggir kali, di pohon besar. Pinggir kali pohon besar? Ya. Oh, apakah sering melewatin itu wanita itu? Iya, wanita itu sering lewat. Pikirannya kosong, nggak bisa masuk. Oh, apa yang ke arah pasar sana bukan? Iya. Iya. Ada pohon besar di situ. Iya. Kamu tinggal di situ tadinya. Iya. Dan terus kok kenapa memilih dengan perempuan itu? Ya, perempuan itu yang suka kosong, jadi aku bisa masuk ke dalam jiwanya.
pikirannya kosong, lalu kamu Pikirannya sering kosong, sering galau. sering kalau. Ya. Jadi kamu mudah masuk ya. 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 Lah sebelumnya kan sering sudah dioleskan dan digunakan dengan minyak dari asma dari guru saya. Iya. Nah, kemana itu? Ya aku keluar sebentar. Ya, lalu masuk lagi. Kok nggak mengefek sama sekali itu kenapa? Ya karena niatnya yang passwordnya kurang kuat. Passwordnya kurang kuat. Gitu. Ya. Kamu sendiri atau ada yang lain? Ada yang lain, tapi aku yang paling kuat. Oh, kamu yang paling kuat. Ya. Apakah ada kaitannya karena mungkin suaminya mau berangkat amaliyah atau bagaimana, jadi kamu muncul atau bagaimana, jadi mengganggu untuk ini ya? Iya. Betul. Iya, biar dia goncang dan tidak jadi. Gitu. Ternyata ada isi tersembunyi dari situ ya. Tidak hanya satu tugas saya. Tidak hanya membuat sakit saja, padahal tujuannya ke situ ya. Ya, tujuannya menghancurkan rumah tangganya. Ya, biar dia kalut dan tidak jadi ikut amaliyah. Baik. Jadi bukan yang di pasar, bukan ya? Bukan. Jadi yang di pohon pinggir kali yang sering dilalui itu, yang mau arah ke pasar itu ya. Iya. Jadi kamu selama 2,5 tahun tuh selalu ngikut perempuan itu? Iya, awalnya aku ikuti, kemudian aku sekarang udah menguasai sebagian tubuhnya. Aktivitasnya dia kan selalu di pasar dia. Iya. Apakah pernah ada serangan atau kiriman-kiriman yang mungkin ada orang yang zalim dengan saingan usahanya? Tidak ada. Tidak ada. Ya udah, kalau memang tidak ada, saya itu minta kamu tuh tidak usah lagi berada dalam tubuh perempuan itu. Bagaimana? Aku suka dia. Ya tapi kan malah efeknya tidak bagus bagi perempuan itu sendiri, sakit dan tidak bisa aktivitas. Ya, tapi itu tugasku untuk menyukai dia dan membawa ke alam kami. Ya, karena ini tahu oleh suami dan meminta kepada saya agar dibersihkan pengaruh-pengaruh dari jin-jin fasik. Kamu sudah muslim belum? Belum. Jin fasik, makanya saya lakukan mediasi seperti ini untuk membersihkan efek-efek dari kamu dan yang lain-lainnya. Gimana? Kamu tahu enggak itu suaminya sudah pikiran dan bahkan mau berangkat amaliyah? Iya, sudah, tapi belum begitu mendalam dia. Jadi pengaruhnya masih bisa kami tembus. Oh gitu, jadi masih gampang ditembus maksudnya? Iya. Ya sudah, sekarang gini, saya minta kamu keluar saja dan beserta pengikut pasukan kamu itu keluar dari dalam tubuhnya perempuan itu. Kan kamu tidak ada ikatan atau perjanjian apapun dengan perempuan itu. Kamu hanya sekedar suka dan ingin membawa ke alam musanya. Iya. Selain hanya suka, apakah ada tanda-tanda yang lain? Aku ditugaskan. Siapa yang menugaskan? Ya, pimpinanku. Jadi pimpinan kamu yang menugaskan? Iya. Berarti aku juga suka, maka dengan sepenuh hati aku mengerjakan tugasnya dengan berarti bukan bahagia. Berarti bukan hanya lantaran suka ya, jadi ada perintah. Ada tugas ya, menguasai. Apakah itu sudah dipilihkan oleh pimpinan kamu itu? Iya, salah satu untuk mengagalkan suaminya adalah dengan digoda, dibuat sakit,
Oh, Pasti akan kuncang, bahkan bisa nggak jadi. berarti ya harusnya tuh sudah mau berangkat karena istrinya diganggu oleh kamu itu akhirnya ditunda lagi ini. Iya, Oh, biar nggak jadi. Ditunda, Masya ditunda, akhirnya Allah. melemah. Dan akhirnya dia keluar dari Amalia itu. Masya Allah. Jadi itu ya tujuannya ya. Ya kalau memang sudah jelas tujuan seperti itu ya saya nggak bisa tinggal diam. Kalau misalkan kamu saya lempar ke dalam bumi 10 atau dilempar ke neraka biar sana kekal saja bagaimana? Jangan. Ya kalau nggak mau ya keluar dari tubuhnya itu dan tidak bisa mengganggu itu lagi. Iya, aku mau keluar. Ya mau keluar tapi nanti akan balik lagi. Iya, karena hanya menyuruh keluar. Ya keluar dan nggak boleh balik lagi itu maksudnya. Ya selama bisa aku masukin lagi kapanpun. Oh gitu. Ya nggak apa-apa. Ya kalau misalnya itu ya saya dibuang saja ke bumi yang lain, nggak di sini lagi. Kamu tahu nggak yang saya ikutin siapa? Guru saya. Iya. Nah iya, kalau saya tahu ya ngapain mau mengganggu lagi. Itu tugas, walaupun takut aku harus tetap menjalankan tugas. Iya. Jadi takut pimpinannya ya. Iya, karena penuh dengan resiko tidak mengerjakan aku juga akan disiksa, akan dibunuh oleh pimpinanku. Jadi serba salah. Ya, jadi ku jalankan penuh dengan resiko. Oh, jadi berat ya duniamu ya. Iya. Ya udah kalau kayak gini, biar kamu nggak apa-apakan oleh pimpinan kamu. Mau tidak dibekali ilmu yang dari Sang Hyang Nur Cahaya Nirwana? Iya, siap. Iya. Mau? Iya, yang penting aku selamat. Oh, baik. Ya kalau mau ya kasihan juga yang pengikutnya itu nanti diacak juga. Iya, yang mau akan aku ajak. Kalau yang nggak mau enggak. Iya. Semua yang mau ikut, ayo bergabung. Ya bergabung di situ kamu. Sudah. Ya saya tanya lagi ya, sebelum nanti kamu ikut mengamalkan dari ajarannya Sang Hyang Nur Nirwana. Kamu apakan sebetulnya itu di tubuhnya itu? Sebetulnya hanya aku ganggu sarafnya. Ganggu sarafnya? Membuat dia seperti mati atau stroke. Oh gitu. Iya. Tapi kok kenapa pada saat dibawa ke tukang urut itu tidak terdeteksi itu? Ya tukang urut hanya mengetahui sebatas perewangan atau kemampuan nalurinya. Ketika kesana aku pergi maka tidak terdeteksi. Oh gitu. Ketika udah keluar dari rumahnya masuk lagi. Karena itu bagus aku. Oh, tapi secara fisiknya itu urat-uratnya itu juga tidak kenapa-napa ya? Iya, makanya itu hanya aku buat dia seperti kaku tidak atau berfungsi tidak gitu. berfungsi, mati rasa atau setengah badannya. Jadi posisinya masih normal seperti semula gitu ya? Masih utuh, cuma di situ sarafnya saja yang ganggu. Baik. Jadi tidak bisa digunakan dan sakit akhirnya ya? Iya. Ya sudah. Sekarang ikutin yang saya ucapkan ya. Yo, bareng-bareng dengan pasukan pengikutmu itu ya. Semuanya ikut. Semua yang menghalangi semuanya. Itu Allah. Tendang semua, tentang semua. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla Asyhadu an la ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu anna wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadar Rasulullah. Sallallahu nur hidayah hikayahnya masuk Allah. disempurnakan jasadnya, asalnya Allah. kembali sempurna Allah. Sallallahu. Diterima ya ajarannya ini ya. Ya. Saya masukkan ajarannya dari beliau Sang Hyang Nurja Nirwana yang terbaru, update sekarang, masuk Allah. Sallallahu lengkap berada semua di dadanya beserta dengan tata caranya, ilmu syariat, hakikatnya, zahir batinnya masuk lengkap sempurna, kasih cahaya keimanan, hidayahnya, hikayahnya lengkap sempurna. Allah. Dan bisa langsung digunakan ilmu jihad, ilmu pengobatannya masuk sempurna Allah. Ya, saya minta tuh yang bekas kamu yang kamu tempatin di tubuh perempuan itu, terutama terkhusus yang di bagian yang sakit sampai ke dari leher, punggung sampai ke tangan, kamu bersihkan semua itu, diambilin semua tuh yang sakit-sakitnya, penyebabnya diambilin semua. Sallallahu Dibuang semua, dibuang dan tidak kembali lagi. Allah. Alhamdulillah sudah. Itu roh sukmanya ada yang diambil atau tidak? Ya sudah. Hah? Sudah dibawa. Sudah dibawa? Iya. Oh, berapa yang dibawa? Hanya satu. Hanya satu. Sukmanya enggak? Sukmanya masih utuh. Sukmanya masih utuh. Ya udah, baik. Itu kalau di rumah itu masih ada siapa itu di rumah? Di rumahnya? Masih ada makhluk lain. Masih ada makhluk lain? Ya. Itu yang mbah-mbah itu apa masih ada di situ yang udah sepuh itu? Sudah pergi. Sudah pergi? Iya. Ya. Makhluk lain itu dari mana? Dari depan rumah. Oh, dari depan rumahnya? Ya. Oh, maksudnya depan rumah itu? Iya. Tetangganya itu maksudnya? Iya. Ya. Baik. Ya sudah ya. Saya minta kamu keluar dan kotoran-kotoran di dalam tubuhnya mediator kamu juga buang semua ya nanti ya. Ya. Silakan kembali ke alam sana, dijalankan yang istiqomah, langsung mandi nanti ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian tadi ya hasil dari mediasi dengan makhluk. Ternyata di dalam tubuhnya itu ada sosok gaib yang
ada ditugaskan oleh pimpinannya yaitu iblis, dan memang di samping itu juga makhluk itu sendiri suka terhadap perempuan tersebut ya, dan karena seringnya pikirannya kosong, kalut, jadi mudah dimasuki. Makanya saya ingatkan ketika kita berpergian kemana-mana itu harus selalu sering berzikir, ingat terhadap Allah, agar Allah itu menjaga diri kita dalam keselamatan dalam perjalanan, dalam keadaan apapun ya, karena sebaik-baik penolong itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala ya. Dan juga dengan berakhirnya mediasi tadi, semoga yang bersangkutan itu berangsur membaik dan bisa digunakan lagi tubuhnya, terutama bagian yang sakit yang tadi, dan bisa beraktivitas kembali seperti biasa. Dan mudah-mudahan dengan kejadian seperti ini jadi menambah keyakinan dan keimanan yang mereka sendiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.